أحب أيضا أهل بيته وأصحابه وجميع أمته. وفي الحديث أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي. Dan engkau cintailah akan ahli baitnya Nabi, keluarganya Nabi, washabi dan sahabatnya Nabi, wa jami'a ummati dan seluruh umatnya Nabi. Jadi kita pun harus mencintai, menyenangi kepada keluarga Nabi. Kalau sekarang siapa keluarga Nabi itu? Para habaib para habib, para syarifah yang silsilah yang keturunan Nabi, dan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi dulu itu sekarang nggak ada lagi, karena sahabat Nabi itu orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan seluruh umatnya. Nah, termasuk kita bersama kita harus saling mencintai. Kenapa? Karena kita ini adalah umatnya Nabi. Kalau kita mengaku cinta sama Nabi, harus cinta mencintai sesama umatnya Nabi. Nah, ada. Kemudian wa fil hadis, dan dalam hadis, ahibullah lima ya'dukum bihi min ni'amihi, cintai olehmu akan Allah lima ya'dukum bihi min ni'amihi, karena barang yang memberi nikmat ianya Allah akan kamu, karena barang yang memberi ianya Allah akan kamu dengannya barang min ni'amihi, daripada nikmatnya Allah. Cintailah Allah karena Allah begitu banyak memberikan nikmat. Kita sebutkan semalam, tidak bisa kita hitung nikmat Allah, banyak sekali. Wahibuni bihablillah, dan cintai olehmu akan aku, kata Nabi, karena cinta Allah. Jadi kita cinta sama Allah karena Allah memberikan nikmat. Kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita cinta sama Allah. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, harus cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hibbu ahla baiti bi hubbi, dan cintai olehmu hai mereka itu, kata Nabi, akan ahli baitku, akan keluargaku, karena cintaku. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, harus cinta sama ahli baitnya Nabi. Fil hadis al-akhar, dalam hadis yang lain, ihfaduni fi ashabi la tarakhiduhum gharadan min ba'di, pelihara olehmu hai mereka itu akan aku pada sahabat-sahabatku. Jadi ini juga menunjukkan kita harus memelihara para sahabat kalau kita cinta sama Nabi. Cara memelihara Nabi dengan cara memelihara para sahabat. La tatakhiduhum gharadan min ba'di, jangan kamu jadikan akan mereka itu akan cacian daripada sesudahku. Artinya jangan kita dengan oleh Nabi dulu pada para sahabat-sahabat yang lain, jangan kita mencaci, mendengki dan sebagainya kepada para sahabat setelah Nabi tidak ada. Faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahu, maka bermula siman yang mencintai ia manakan mereka, maka dengan cintaku dicintai ia akan mereka itu. Jadi siapa yang cinta kepada para sahabat, maka itu berarti dia mencintaiku, kata Nabi. Waman abghadahum fa bi'ubi abghadahum, maka bermula siman yang
memarahi dia akan mereka, maka dengan marah itu dimarahi dia akan mereka. Artinya marahnya Nabi juga berkaitan dengan marah kita kepada para sahabat. Kalau kita marah kepada sahabat, maka Nabi juga marah sama kita. Maka tidak boleh kita mengatakan kata-kata tidak baik sama sahabat. Kalau sekarang itu ada kelompok-kelompok yang tidak senang kepada sahabat, yang tidak senang kepada keluarga Nabi juga ada, yang tidak senang kepada para habaib juga ada kan? Ada yang bilang nggak ada lagi itu keturunan Nabi, udah habis. Nah, waktu peristiwa Hasan Hussein itu udah habis katanya, nggak ada lagi keturunan Nabi. Saking mereka tidak senang kepada padahal jelas ada Nabi yang mengatakan bahwa akhir zaman nanti akan ada turun imam itu daripada keturunan kata Nabi, menunjukkan berarti keturunan Nabi masih ada. Ada juga yang membenci keluarga Nabi, macam orang-orang Syiah, ya. Orang Syiah itu bahkan melaknat itu keluarga Nabi, dilaknat sama orang Syiah. Nah, makanya kita harus hati-hati, jangan sampai masuk dalam kelompok-kelompok yang keluarga Nabi. Kemudian selanjutnya wa fi hadis al-akhar, dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga dicintai ia bagi saudaranya akan sesuatu yang dicintai ia bagi dirinya. Jadi tidak sempurna iman seseorang kita kalau belum mencintai kepada saudara kita sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi seberapa kuat cinta kita sama diri kita, sebegitulah kita harus cinta sama saudara kita. Makanya sesama-sama kita itu harus saling mencintai, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling dendam, tidak boleh saling dengki, tapi harus saling berbagi, harus saling mengerti, ya, harus saling mencintai. Itu baru dikatakan orang yang sempurna iman. Tapi kalau dia hanya memikirkan urusannya sendiri saja, dia cinta pada dirinya saja, dia open sama orang lain, itu tandanya dia belum sempurna imannya. Jadi kalau kita mau sempurna iman, caranya harus mencintai saudara kita sama seperti kita mencintai diri kita. Kita tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti. Kita tidak ingin dibohongi, maka jangan membohongi. Nah, kita tidak ingin dicaci, maka jangan mencaci. Kita senang diberi, maka kita harus memberi. Kita senang dicintai, maka kita harus mencintai. Begitulah orang harus sempurna iman. Nah, baik, kita lanjut. Wa an tuti'ahu fi jami'i awamirihi. Itu apa? Saya awamirihi ya. Awamirihi itu ya, betul ya. Kama qala ta'ala man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dan bahwa taat ianya seorang akannya siapa? Akannya siapa? Ini pembahasan tentang Allah apa Nabi? Ini adalah judulnya. Nabi, dan bahwa taat ia akannya Nabi fi jami'i awamirihi.
pada segala perintahnya Nabi. Jadi kita harus taat mematuhi segala perintahnya Nabi, sebagaimana barang yang berkatalah Allah Ta'ala, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat akan Rasul, maka sungguh telah taat ia akan Allah. Jadi Allah mengatakan siapa yang taat sama Rasul berarti dia taat sama Allah. Menunjukkan apa? Allah memerintahkan kita untuk taat sama Rasul. Kalau kita taat sama Rasul, sama Nabi kita, otomatis itu juga taat sama Allah. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan bermula apa-apa yang didatangkan akan kamu oleh Rasul, wama, dan barang-barang yang didatangkan akan kamu oleh Rasul, fakhuduhu, maka ambil olehmu akannya. Wama nahakum, dan apa-apa yang dilarang ia akan kamu anhu, daripadanya, fantahu, maka jauh olehmu. Kata Allah, apa yang diperintahkan ambil, apa yang dilarangkan tinggalkan. Wa min ta'atihi, dan sebahagian daripada taatnya Rasul, an tansura dinahu biqaulika wa fi'lika, itu bahwa engkau tolong akan agamanya Nabi biqaulika wa fi'lika, dengan perkataanmu dan perbuatanmu. Wa tudafi'a an syari'atihi, dan engkau bela daripada syariatnya Nabi bikulli istita'atika, dengan tiap-tiap kemampuanmu. Itu cara, di antara cara kita taat kepada Nabi adalah menolong agama. Dengan apa? Dengan apa saja. Dengan ucapankah, dengan perbuatankah, ya? Dengan ucapan bagaimana? Misalnya kita berdakwah, ya, berdakwah, mengajak orang lain, dan sebagainya. Itu juga bagian daripada taat sama perintah Rasul dengan ucapan. Akan nanti harus ada yang jadi da'i hebat nanti, ya. Harus ada yang jadi mubalik nanti. Itu juga bagian daripada menolong agamanya Nabi dengan ucapan. Maka tadi kemarin Ari sudah ada rencana, nanti kita pilih nanti beberapa santri yang sudah lumayan pidatonya. Ramadan tahun depan nanti kita safari keliling Medan dan Deli Serdang. Kita cari masjid-masjid, kita cari, nanti kita minta jadwalnya, nanti kita kirim dari sini, dari Fahmu Salam, nanti da'i satu, imam satu, nanti da'i satu, imam satu, nanti fotografernya dua, jadi kita kirim safari dakwah nanti. Itu juga bagian daripada menolong agama Nabi. Siap kalian? Siap insyaallah. Nanti kita seleksi lagi nanti. Tahun depan insyaallah kita sudah programkan. Kita buat nanti safari keliling kota Medan dan kota Deli Serdang. Nanti kita datangi pihak pengurus masjidnya, kita tawarkan, kita minta, tak perlu bayar. Kita harus biasakan dakwah ini harus berangkat dari keikhlasan. Jangan membayangkan nanti sekali tampil berapa dikasih amplop. Kita jangan biasakan mengharapkan di situ, ya. Biasakan dari sekarang kita berbuat untuk agama ini dengan niat ikhlas, ingin membantu agama Allah.